Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum mulai belajar, saya cek dulu kehadiran. Sekarang apa semua? Sudah. Yang nggak hadir siapa? Sebutkan. Ada siapa yang nggak hadir ini? Lela, ada nggak Lela? Lela nggak ada ya? Lela sakit ya. Irwan, Lela ya. Cukup ya. Irwan dan Lela ya, lain berarti ada semua, ada semua. Nah, saat ini kemarin kita sudah mulai mengkaji, mempelajari yaitu tentang biografi Pak Wali Songo dan strategi dakwah Wali Songo. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana peran-perannya Wali Songo terhadap peradaban bangsa Indonesia. Ya. Peran-peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Peran Wali Songo terhadap peradaban bangsa Indonesia. Itu ya. Nah, makanya nanti setelah kita belajar dari ini, dari pengetahuan ini ya, setelah belajar tentang bagaimana peran Wali Songo seperti apa, kita akan tahu peninggalannya sampai sekarang masih ada ya, jejaknya masih ada, sekarang masih dipakai membentuk karakter, membentuk tradisi, membentuk kebudayaan bangsa kita sendiri. Nah, sebelumnya kita mengamati video dulu ya, kita amati video-video tentang bagaimana karya-karya Wali Songo zaman Wali Songo dulu yang sampai sekarang masih ada dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia kita ini ya. Nah, sekarang soal video ya, silakan nanti amati video pertama ini ya. Masjid Agung berdiri Ya, cukup ya. Sekarang itu tadi satu video ya tentang peninggalan sejarah yang sekarang masih dipelihara oleh kita, kekayaan bangsa Indonesia kita. Coba tentang apa tadi? Silakan. Ada yang mau bicara, siap? Dari video apa tadi itu? Ya, silakan. Ali. Ya, silakan Ali. Tentang tadi video apa tadi itu? Masjid Agung Demak adalah peninggalan sejarah karya bangsa Indonesia, dibangun oleh Raden Patah dan dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 yang terletak di Demak. Di sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan mengandung makna filosofis. Ya, bagus. Dibangun pada abad berapa? 14 ya? 14, betul ya. Itulah salah satu karya para Wali Songo dan Raden Fatah, Raja Demak pertama ya. Dan sampai sekarang masjid itu masih ada, masih dipelihara menjadi cagar budaya bangsa Indonesia dan kekayaan bangsa kita. Video kedua ya, ini ada lagi video lagi ya. Video kedua persiapan, nanti saya putar lagi. Nah, ini ya video kedua, silakan amati. Sudah Anda lihat. Kudus pernah jadi pusat perkembangan Islam di tanah air. Kisah perjuangan para penyebabnya abadi terdengar hingga kini. Jadi ingat bagi kita yang masih merasakan indahnya dunia, supaya jangan lelah makan. kebaikan. Nah, Allah janjikan amalan Allah direncanakan. Di puncak menara katanya tersimpan lebih banyak dokumentasi cerita dari penunjukan budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Mirip candi. Di puncak menara katanya tersimpan lebih banyak dokumentasi cerita. Marilah kita
kita menuju puncak. Kak, kan secara menara kudus itu kayak gimana sih ceritanya? Pada saat Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam di Kudus, beliau ini tidak menggunakan dengan cara kekerasan, tetapi lebih banyak menggunakan pendekatan budaya. Sebagai salah satu contoh, beliau mendirikan masjid, ya, yang menggunakan arsitektur lokal, yang mana di sebelah timurnya dari bangunan tersebut ada sebuah bangunan menara yang fungsinya sebagai tempat untuk mengumandangkan azan para penyebar agama Islam. Jadi mereka menggunakan kalimat lokal wisdom gitu ya, yang mana mereka juga menyampaikan kepada para masyarakat yang menggunakan itu pada waktu itu, mereka menyampaikannya. Cukup ya, cukup. Sekarang silakan yang mau menanggapi ini siapa? Ini tadi video apa ini coba? Silakan. Namanya siapa namanya? Afri, silakan Afri. Apa tadi video tadi apa? Coba. Masjid Kudus merupakan peninggalan Wali Songo dalam bidang arsitektur yang mana coraknya perpaduan antara agama Hindu dan Islam. Cukup. Ya, cukup ya. Nah, berarti ini masjid yang dibangun oleh Wali Songo, arsitekturnya itu perpaduan antara Hindu dengan Islam, yaitu mirip candi tapi masjid. Hanya rupanya wungkul, hanya rupanya saja itu adalah seperti candi, tapi itu isinya adalah masjid. Bentuknya saja gitu. Karena apa? Dulu ketika dakwah Sunan Kudus itu masih banyak beragama Hindu, ya. Sampai-sampai Sunan Kudus juga pernah dalam budayanya itu pernah melarang menyembelih sapi. Menyembelih sapi itu dulu dilarang oleh Sunan Kudus. Kenapa? Karena ketika di Kudus masih punya agama Hindu, sapi itu binatang yang disucikan. Binatang yang suci merupakan tunggangan kendaraan Dewa Siwa, sehingga nggak disembelih. Makanya ketika itu Sunan Kudus sampai melarang kalau korban jangan nyembelih sapi gitu, domba saja nyembelihnya gitu, atau kerbau boleh gitu ya. Jadi itulah peran-peran Wali Songo yang ada di Indonesia ini, yang dulunya itu merintis peradaban bangsa kita. Nah, selain itu masih banyak. Ini hanya dalam bidang bangunan saja. Yang lain, peran Wali Songo pada peradaban bangsa kita itu banyak sekali di bidang berbagai bidang. Nah, silakan Anda berkelompok, diskusi, melakukan eksplorasi, ya, saya pakai buku yang telah ada dan bisa menggunakan gadget, HP, ya, Android yang punya kuota. Silakan kelompoknya 4, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, silakan berbalik ya, mencari share ya tentang peradaban yang dibangun oleh para Wali Songo tadi itu. Udah cukup ya? Cukup? Anda sudah membuka informasi-informasi tentang bagaimana tentang bagaimana peran Wali Songo terhadap peradaban, membangun peradaban bahasa Indonesia, ya, yaitu peran Wali Songo terhadap peradaban bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi bangsa yang mayoritas beragama Islam dan bertradisi Islam. Silakan presentasi kelompok mana dulu, silakan. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 sih, silakan ya.
Kelompok 4. Oh, mana tadi? Oh iya. Silakan kelompok 4 presentasi ya. Silakan. Peran Wali Songo terhadap peradaban bangsa Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, yaitu adanya pondok pesantren. Yang kedua, bidang arsitektur bangunan, adanya Masjid Cirebon dan Masjid Kudus. Dan yang ketiga, ada di bidang keagamaan, adanya doa-doa harian dan ucapan salam. Cukup. Ya, cukup ya, bagus. Ini hasil eksplorasi dari kelompok 4 ya, bagus ya. Jadi peran Wali Songo pada peradaban bahasa Indonesia itu telah sampai sekarang kita rasakan adanya pesantren ya, adanya kesenian tradisional berdasarkan Islam, nah ya, bangunan-bangunan yang sekarang menjadi kekayaan bangsa kita. Ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan, silakan bertanya, silakan ya. Kebudayaan seni. Oke, siap. Ya. Kebudayaan seni apa saja yang dirintis oleh Wali Songo? Ya, kebudayaan seni kesenian apa saja yang dirintis oleh Wali Songo? Ini bisa jawab, silakan, silakan. Jawab. Siapa namanya? Gaida. Gaida, silakan. Budaya seni yang dirintis oleh Wali Songo salah satunya sekaten, tembang macapat, dan mainan anak-anak. Ya, betul ya. Itu ada sekaten itu. Sekaten itu perayaan Maulid Nabi di Keraton Jogja, Surakarta. Sampai sekarang masih ada. Gamelan ditabeh ketika Muludan. Nah, itu sekaten namanya. Artinya sahadatain. Asal muasalnya siapa? Sunan Bonang, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pakai gamelan itu. Terus yang nonton disuruh ditawari bersahadat masuk Islam. Nah, gitu dulu begitu ya. Ada lagi bertanya, silakan bertanya, silakan Gus. Boleh. Silakan Gus, bertanya apa Gus? Apa hasil karya Wali Songo di bidang arsitektur selain yang tadi disebutkan apa saja? Ya. Di bidang arsitektur selain yang tadi apa saja, silakan. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, so. Yaitu Masjid Agung Demak, Ya. Menara Kudus, dan Masjid Agung Cirebon. Ya, itu ya. Jadi Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan Masjid Cirebon ya. Masjid, nah ini ada di Cirebon, ada juga di Cirebon, ada juga Masjid Peninggalan Sunan Gunung Jati di Keraton Cirebon, karena Sunan Gunung Jati itu adalah merupakan Raja Cirebon yang pertama. Itu Sunan Cirebon pertama, Sunan Gunung Jati. Ada lagi yang lain? Silakan. Siapa namanya? Firman. Firman, silakan Man, Firman. Apa? Apa saja pengaruh atau peran Wali Songo dalam bidang politik di Indonesia? Ya, peran Wali Songo dalam bidang politik Indonesia. Apa? Coba yang bisa jawab. Silakan. Siapa namanya? Ya. Jadi silakan. Adanya kerajaan Islam di Indonesia, adanya gelar khalifah pada raja-raja Islam di Indonesia, dan perjuangan melawan penjajah Portugis. Ya, betul ya. Jadi di bidang politik Wali Songo juga yang pertama merintis kerajaan Islam. Yang kedua, adanya gelar khalifah pada raja-raja Islam. Seperti Raja Mataram. Itu gelarnya apa? Khalifatullah Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Itu gelar Raja Mataram pertama. Ya, itu gelarnya panjang. Ada nama khalifahnya. Karena itu memang murid para Wali Songo. Kerajaan Mataram Islam itu sekarang pecah jadi dua. Ada kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta. Nah, dua itulah, itu bekas kerajaan Mataram dulunya begitu. Nah, itulah ya peran Wali Songo terhadap peradaban bangsa Indonesia yang membentuk umat Islam Indonesia, yang membentuk tradisi ya, dan membentuk pendidikan seperti pesantren-pesantren. Itu adalah semuanya muncul ketika awal dakwah Wali Songo di negara kita ini ya. Nah, untuk evaluasi silakan tulis ya, untuk evaluasi tulis
untuk di PR kan ya, PR ya. 1. Jelaskan beberapa peninggalan Wali Songo di bidang seni bangunan. Ya, yang kedua, ya untuk PR saya PR ya, silakan tulis soalnya. Yang kedua, sebutkan, uraikan bagaimana para Wali Songo berdakwah yang nyaris tidak ada konflik terhadap masyarakat. Nah, uraikan bagaimana Wali Songo yang nyaris tidak ada konflik dengan masyarakat. Nah, udah 2 aja soal ya, nanti silakan Anda jawab. Anda buat jawaban Anda nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya, sekarang kita sebelum refleksi ya, kita sebelum penutupan silakan kita nyanyi dulu ya. Masih ingat lagu Tobat Hati? Masih ingat lagu apa tuh? Obat Hati. Lagu Obat Hati karya Sunan Bonang, masih ingat? Coba sekali nyanyi, 1, 2, 3. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulah dengan orang soleh. Keempat, banyaklah berpuasa. Kelima, jangan. Nah, itu adalah hasil karya Sunan Bonang yang sampai sekarang masih dihafalkan menjadi lagunya artis yang bernama Opik gitu. Nah, itu ya nanti. Jadi sekarang kita harus meneladani Wali Songo sebagai peletak peradaban bangsa Indonesia yang telah membangun bangsa Indonesia sejak abad 14. Ya, hikmahnya apa adalah Islam menjadi agama yang terbesar di negara kita dan Islam menjadi corak kebudayaan bangsa kita. Ya, bangsa yang ramah, bangsa yang toleran, bangsa yang saling menghormati, yang saling gotong royong. Itulah yang dirintis oleh para Wali Songo, sehingga Wali Songo itu sangat toleran sekali, sangat toleran dan sangat menghormati ya orang lain, menghormati agama lain ya. Jadi bangsa kita ini bangsa yang berkarakter Muslim dan termasuk terbesar di Indonesia, di dunia ya, termasuk negara Muslim yang paling banyak penduduk Muslim di dunia ya. Nah, mungkin itulah yang saya sampaikan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu pada bab berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.